Ini kalau boleh tahu nih Mbak Larsih ini sudah bersuami, janda atau masih perawan ya? Masih perawan. Wow, mantap seluruh. Ternyata di tengah hutan ini kita menemukan seorang gadis masih perawan. Kalau boleh tahu nih sekarang Mbak Larsih umurnya berapa ya? 41. Oh, 41. Kok belum bersuami itu alasannya kenapa Mbak? Saya udah 3 kali pacaran ditinggal terus. Oh gitu. Alasannya udah tahu. Oh berarti njur Mbak Larsih ini trauma. Trauma. Iya. Oh, ini tapi seandainya ada perjaka duda atau cowok-cowok yang mau menghalalkan Mbak Larsih, bisa nggak Mbak? Bisa. Alhamdulillah, akhirnya kita menempuh perjalanan yang sangat melelahkan. Kita mau mengunjungi rumahnya Mbak Alia. Mbak Alia ini seorang janda memilih tinggal di tengah-tengah area perhutanan ya. Ini juga Mbak Alia ini mempunyai sumur keramat ya kelihatannya ya ini ya. Wow, nih sumurnya Mbak Alia nih seperti ini. Ini kemungkinan sumber air Mbak Alia dipakai kalau setiap hari ya nih ya. Karena sumur ini nih airnya nih lumayan cetek ya. Cetek iki ora dalem iki lho. Cetek lur. Ini sumur tua karena sumur keramat atau tua nih masih memakai kerean seperti ini ya. Oke lah. Gaskan kita langsung aja menemui Mbak Alia ya. Ini Mbak Alia memilih tinggal di tempat seperti ini ya. Wow, ini Mbak Alia ini lagi santai nih duduk di atas rumput nih. Ini kelihatannya beliau habis merumput ya. Karena kalau hidup di hutan seperti ini pastinya mempunyai kambing ya. Assalamualaikum. Mbak Alia lagi apa? Wah, Di rumah yang berdiri di tengah. ini Mbak Alia walaupun rumahnya di tengah-tengah hutan tapi semuanya udah permanen ya ini ya. Ini nggak tahu nih ya. Dulu bawah materialnya nih gimana ya? Maaf nih kalau boleh tahu nih dengan Mbak siapa ya? Dengan Mbak Sularsi. Oh Mbak Sularsih, biasa dipanggil dengan Mbak Sul atau Mbak Larsih atau? Larsih aja. Oh Mbak Larsih aja. Mau tanya nih kalau boleh, Mbak Larsih ini tinggal di sini dengan siapa ya? Saya tinggal sendiri. Oh sendiri. Lah maaf, bapak ibu Bapak Ibu merantau. Oh merantau. Iya. Ini kalau boleh tahu nih Mbak Larsih ini sudah bersuami, janda atau masih perawan ya? Masih perawan. Wow mantap seluruh. Ternyata di tengah hutan ini kita menemukan seorang gadis masih perawan. Kalau boleh tahu nih sekarang Mbak Larsih umurnya berapa ya? 41. Oh 41. Kok belum bersuami itu alasannya kenapa Mbak? Saya udah 3 kali pacaran ditinggal terus. Oh gitu. Alasannya udah tahu. Oh berarti njur Mbak Larsih ini trauma. Trauma. Iya. Oh ini tapi seandainya ada perjaka duda atau cowok-cowok yang mau menghalalkan Mbak Larsih, bisa nggak Mbak? Bisa. Oh bisa. Syaratnya apa itu biasanya? Syaratnya ya datang ke rumah saya ini. Oh Ke gitu. daerah sini gitu. Oh iya 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 iya. Kalau kesibukan sehari-hari Mbak Larsih apa ya? Ngarit, ambil rumput. Oh berarti Mbak Larsih punya ternak kambing atau sapi Mbak? Sapi sama kambing. Wow mantap sekali sedulur. Ternyata di desa terpencil ini kita menemukan sosok gadis masih perawan walaupun berusia 41 tahun. Dan katanya ini Mbak ini lagi mencari jodoh sedulur. Jadi bagi ada yang berminat untuk menghalalkan Mbak Larsih bisa langsung komen-komen saja sedulur.
Mbak Larsih, ini kan Mbak Larsih sudah umur 41 tahun, Iya. belum menikah. Mm-mm. Nah, kenapa kok Mbak Larsih itu belum menikah dan trauma dengan laki-laki ya? Itu Mas, masalahnya saya 3 tahun ya pacaran, Iya. 3 kali dengan laki-laki pacaran, terus itu nggak ada yang Jadi nih Pak. jadi, Oh gagal terus Pak. gagal. Udah sebar undangan, tapi itu Mas, Waktu tinggal lari besoknya langsung laki-lakinya kabur gitu Pak. iya pergi. Jadi Jadi saya juga ikut prihatin Mbak ya, Iya. dengan kisah hidup Mbak Larsih. Nah, apabila ada cowok-cowok yang ingin menghalalkan Mbak Larsih itu pasti ada kesempatan nggak Mbak? Kalau ada yang serius gitu, maksudnya nggak pacaran dan nikah gitu. iya sih nggak apa-apa, tapi kalau pacaran aja nggak, Oh, soalnya jelas. aku sudah trauma pacaran. harus langsung siap kawin gitu Pak ya. Iya Mas, Oh. datang ke orang tua saya. Nanti kalau udah pulang dari orang tua saya, kalau udah pulang dari merantau di Kalimantan. Oh gitu. Tadi kan Mbak Larsih cerita sudah pernah pacaran 3 kali. Ini maaf, kita mau bertanya yang lebih sensitif. Memang selama pacaran 3 kali Mbak Larsih belum pernah kikuk-kikuk. Hmm, Wah, ini sulit nih Mbak Larsih ditanyain gimana ya? hal seperti ini. Malu-malu. Dan malu-malu. Belum Oh. sampai saat ini saya jadi lupa gimana sih. Saya nggak tahu itu kikuk itu apa. Oh gitu, berarti walaupun di usia 41 tahun seperti ini bisa dibilang Mbak Larsih masih perawan ya? Iya asli, Wow. original. Oh, bawaan pabrik ya guys ya. Iya. Ternyata Mbak Larsih Ih, masih konco-konco perawan. Bagi yang janda mau idaman, menjebol kalau yang mau jalannya minat Larsih, nih Mbak bisa Larsih nih, kontak walaupun dengan umurnya udah 41 tahun dan tapi beliau masih perawan ting-ting ya. Masuk. oh, aman. Mbak Larsih berarti tinggal di sini udah lama? Iya, udah 7 tahun. Udah 7 tahun. Tapi walaupun rumah di tengah-tengah hutan tapi udah permanen semua ya. Iya. Oh, terus dulunya nih ambil materialnya dari mana Mbak? Dari sana, dari waktu saya merantau di India. Oh, terus materialnya diangkutin pakai apa? Di tengah-tengah hutan seperti ini kok udah permanen semua nih rumahnya. Ini hasil keringat kerja aku, jadi uangnya aku transfer ke orang tua. Terus sekarang dioper orang tua yang merantau. Oh, gitu. Jadi aku yang ngelola ini. Oh, berarti yang bangun rumah ini Mbak Larsih, Hasil dari kerja saya. hasil terus kerja. Sekarang diteruskan sama orang tua. Gitu. Dia yang kerja. Berarti ini orang tua Mbak Larsih semua ada di Kalimantan. Merantau. Transmigrasi ya. Iya. Oh, berarti Mbak Larsih di sini sendirian. Iya. Wah, nih. Mbak Larsih kok di sini nekat hidup menyendiri dan sendirian. Apakah nggak ada rasa takut atau gimana Mbak? Maksudnya ini kan Kesepian gitu. terpencil, lokasinya jauh dari perkampungan ya. Ya, Bisa Mas. dibilang rumah terpencil Mbak ya. Ya Mas, saya sempat takut karena ini kan jauh dari Tetangga gitu Pak ya. tetangga, juga nggak ada rumah gitu kan, jadi ke pasar jauh, kemana-mana jauh. Sempat pertama ya takut waktu saya pulang dari merantau, tapi setelah udah terbiasa ya biasa aja. Oh. Ini kelihatannya belakang rumah Mbak Larsih kok sungai ya suaranya ya? Ya, Sungai. Oh, itu kalau Mbak Larsih kalau mandi apa di sungai itu? Iya di sungai. Wah, ternyata Masih alami Mbak di ya. belakang rumahnya Mbak Larsih ini ada sungainya, Lur. Semuanya masih- Coba kita mau melihat suasana selama sungainya Mbak ya. tinggal sendirian di rumah terpencil ini ya. Apakah Mbak Larsih itu pernah ada kejadian-kejadian aneh atau kejadian mistis yang terjadi di lingkungan rumah Mbak Larsih, seperti ada penampakan Iya Mas. atau apa gitu? Ada nggak? Kalau penampakan sih, kalau pas udah larut malam, tengah malam banget, sekitar jam setengah 12, jam 12 ke atas, ya sering lihat kayak di pohon pisang itu kayak pocong. Serem sekali Mbak. Terus di situ juga pocong. Waduh. Wah, ini Selain makhluk pocong ada apa lagi, Mbak? Eh, kayak itu sih kuntilanak. Oh, Wah, ini saya jadi merinding loh Mbak.
Kita Oke nanti ya. pulangnya gimana Kita ini? mau Setelah melihat dengar cerita suasana Mbak Asih. sungainya Kita juga agak Mbak ikut Lasih mau ya. pulang nih, Pak. Gimana Mbak ini? Lasih ini kalau mandi di sungai di bawah ini ya. Oke, ini kita tak melihat suasana sungainya. Di belakang rumah Mbak Asih nih ya, seperti ini ya. Karena belakangnya ini ada sungai yang lumayan deras ya. Coba kita tak melihat suasana sungainya nih. Ini Mbak Asih ini kalau mandi beliau di sungai ini ya. Nih kita lewat dari sini bisa, mau lewat dari sini juga bisa ya. Oke, kita tak melihat sungainya nih seperti apa ya. Ini sungai ini buat aktivitas Mbak Asih kalau mandi atau nyuci baju ya. Karena ini jalan ini hanya satu tapak ini. Hanya buat lewat Mbak Asih ya. Mbak Asih atau Neng Asih ya. Sama aja ya. Oke. Kita tak melihat sungainya Mbak Asih nih. Sungai yang buat mandi atau buat cuci baju beliau ya. Karena beliau hidup sendirian. Wow, nih jalannya seperti ini. Wah, kelihatannya nih sungainya sangat besar sekali ya. Wah, ternyata bener nih, sungainya sangat deras sekali nih. Wow, istimewa lur. Sungainya bukan kaleng-kaleng, ternyata deras sekali nih. Ini sungai kalau Neng Asih mandi nih di sini ya. Ini sungai kalau Neng Asih mandi nih. Karena sungai ini benar-benar sangat besar sekali nih ya. Ini sungai ini nggak tahu nih aliran sungainya nih dari mana sampai mana ya. Karena benar-benar besar sekali ya. Astagfirullah. Kita melihat sungai ini kayaknya kok agak-agak rada merinding ya, tapi kok Neng Asih kok sangat pemberani sekali ya. Beliau setiap hari di sungai ini lur. Kalau beliau menyuci baju atau mandi ya, nih beliau kalau mau ke sungai nih lewatnya ini. Nih jalan ke sungai kalau Mbak Asih nih sungainya aja seperti ini ya. Sangat besar sekali nih. Ini Mbak Asih ini setiap hari beliau ada di sungai ini ya. Wow, istimewa sekali ya. Oke lah kalau begitu kita langsung melihat rumahnya Mbak Asih lagi ya. Karena kita udah sepil sungainya Mbak Asih ya. Kalau Mbak Asih setiap hari mandi atau cuci baju di sini ya. Wow, ini bener-bener nih Mbak Asih ini sangat kuat sekali nih ya. Gadis bukan perawan ya, karena beliau gadis tapi umurnya udah 41 tahun lur. Beliau trauma ya mau menikah katanya ya, karena udah sering disakiti sama cowok-cowok ya, jadinya beliau mau menikah trauma. Kemungkinan belum dapat jodoh yang benar-benar tepat ya. Oke lah konco-konco, kalau yang mau DM sama Mbak Asih ya, karena beliau membutuhkan seorang pendamping. Ini kita dari sungai jalan mau ke rumahnya Mbak Asih aja ngos-ngosan seperti ini ya. Padahal ini Mbak Asih nih sehari-harinya nih ke sungai ini ya, karena beliau membutuhkan mandi atau cuci baju ya.
Inilah suasana rumahnya Mbak Asih lur. Wah, bener-bener nih kita ngos-ngosan nih habis melihat sungainya Mbak Asih ya. Kalau Mbak Asih buat aktivitas mandi sama cuci baju ya. Nih rumahnya Mbak Asih nih seperti ini. Tetapi walaupun rumah di tengah-tengah hutan seperti ini udah permanen ya. Yang kita heran nih gimana dulu membawa materialnya nih gimana ya. Oke konco-konco, sekian dulu kita menelusuri rumahnya Mbak Asih ya. Rumah seorang gadis yang memilih tinggal di tengah-tengah perhutanan. Ini seperti ini karena beliau hidup sendirian, nggak ada teman ngobrol satupun ya. Beliau hanya memegang HP sambil ngalamun lur. Wah nih konco-konco kalau yang minat nih silahkan